Kita mau ada podcast dengan pikiran rakyat. Let's get it out. Masalah sampah atau waruntah. Sebetulnya ini lagi bener-bener saya sama teman-teman corongkan. Sampahnya yuk kita beresin dulu, masyarakatnya yuk kita beresin dulu, kita ajak dulu dengan baik gitu. Maka kami berpendapat bahwa solusi yang paling tepat dibereskannya di hulu, melibatkan masyarakatnya langsung. Nah sudah kami bikinkan sampling di Cimahi, berhasil kan, jarak 30 meter dari masyarakat. Masyarakat melihat langsung, oh diginiin sampah gua gitu. Oh beginikan, dibegitukan, barulah masyarakat tergugah. Oh bener, tidak mengganggu lingkungan. Oh bener nggak bau. Oh bener tidak ada asapnya. Oh bener tidak berisik. Karena sampah itu bau di hari ketiga kan. Bakteria mikroba itu muncul dan merusak sampahnya menggradable itu di hari ketiga. Busuk itu muncul dari ketiga, bau itu di hari ketiga. Tapi kalau setiap hari sampah diambil dan dikelola langsung, nggak ada bau kan. Berjumpa lagi di podcast apa kabar .news. Kali ini kita berbincang soal yang sehari-hari ada di lingkungan kita sendiri, yaitu masalah sampah atau waruntah. Saat ini kita seolah-olah tidak terancam ya oleh sampah karena tidak ada peristiwa yang terjadi seperti 17 tahun lalu ketika kota Bandung dikepung oleh sampah menyusul bencana di TPA Leuwi Gajah yang menimbulkan korban jiwa dan berdampak pada tumpukan sampah di hampir setiap sudut kota. Apakah kita sekarang terbebas dari ancaman sampah? Ternyata tidak. Meskipun tidak disebut darurat, tapi ancaman sampah itu tetap ada karena produksi sampah di kota Bandung, juga di kota-kota lain di Jawa Barat, bahkan di Indonesia tetap sama. Semakin tinggi, semakin bertambah, tapi pengelolaannya tidak pernah tuntas. Nah, artinya si sampah ini tetap menumpuk di satu tempat, itu tidak terkelola. Di beberapa TPA, di TPA Sarimukti, kemudian di TPA Legok Nangka, itu sampah semakin lama semakin menumpuk. Akankah kejadian 17 tahun lalu itu kembali terulang? Tentu tidak kita inginkan. Nah, telah hadir di podcast kita Kang Berta Kurniawan. Assalamualaikum sampurasun, Kang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, sip nuhun Kang Berta. Kang Berta Kurniawan ini adalah CEO dari Hejo Tekno, kemudian juga beliau adalah Wakil Ketua Bidang Teknologi di Gerakan Hejo. Apa yang selama ini sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh Hejo Tekno ini? Kemarin menarik juga di pernyataan Kang Yana, Wali Kota Bandung. Lamun runtah Bandung dikumpulkan di GBLA, itu pinuh tak runtah 70 cm kabayang sehari semeter lah ya. Sehari semeter kabayang kan. Kalau sebulan itu dibiarin tuh udah GBLA penuh. Wah, pinuh pisan juga. Nah, gimana Kang? Pertama, nuhun bisa nih, apa kabarnya Kang? Kami Hejo Tekno bisa diundang. Saya mewakili Hejo Tekno dan Gerakan Hejo, Berta Kurniawan sebagai CEO-nya. Ini lagi benar-benar saya sama teman-teman mencorongkan dan menggalakkan juga menjalankan program untuk penanganan sampah. Kita tuh berpikir bahwa selalu masyarakat Indonesia berpikir ada sampah mah tugas pemerintah, tugas pemerintah. Cuman kami
ini nggak tuntas dan ini sudah beberapa tahun dan puluhan tahun begini-begini saja. Tapi ya bener oke karena masyarakat kan bayar retribusi. Gitu kan, karena beranggapan sudah bayar beres gitu. Padahal notabene apa yang kita bayar itu hanya 10% nambal biaya pengelolaan sampah di kita. Pantesan beres-beres. Beres-beres dan biaya pengelolaan sampahnya pun hanya 5% dari APBD kalau terlaksanakan. Faktualnya cuma 1%. Itu teh. Nah, 4%-nya ke mana? Iya, itu dengan kekurangan-kekurangan yang lain lah. Oke. Pola itulah yang berpikir kami bahwa sekarang sudah saatnya kita semua masyarakat berpikir sampah itu bukan hanya beban pemerintah, tapi beban si penyampah. Lalu bagaimana caranya untuk bisa membereskan itu dan tuntas gitu. Nah, kami Hejo Tekno punya program namanya Kami Sama. Kita nggak jualan hanya sekedar produk gitu ya. Hejo Tekno digagas dari Pak Eka Santosa, seorang tokoh Semar Jawa Barat lah, yang benar-benar aware sama lingkungan. Saya di Daulat Pak Eka 3 tahun yang lalu, cik keliling Indonesia masalah sampah apa. Dari mulai Sumatera, swadaya nih Kang, jalan-jalan sendiri backpackeran gitu. Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, terakhir kami ke Sulawesi. Baru pulang tadi malam kita dari Morowali, lalu juga ke NTT, NTB, bahkan terakhir Ambon. Inline masalahnya adalah TPA. Pengumpulan sampah di hilir, which is itu berproblem pada lingkungan, berproblem pada proses distribusi yang juga masih ngaco, air lindihnya nebar di mana-mana. Makanya wajar Indonesia sangat mudah terkontaminasi virus, karena virus kita yang kita buang, masker kita yang kita buang, masukin ke tong sampahnya masuk ke truk yang nyebar kemana-mana, itu air lindihnya virusnya nyebar di mana-mana. Jadi wajar sangat cepat penyebaran virus di kita. Kalaupun di manusia di lockdown percuma sampahnya nggak di lockdown. Nah, so bagaimana sih pengelolaan sampah yang seharusnya bisa diaplikasikan? Mengacu pada program-program internasional bahwa sampah ini dibereskan di hulu, artinya di masyarakatnya langsung. Di produsennya ya? Di produsennya itu masyarakat. Nah, kami concern dengan masyarakat. Kenapa kami menyebutnya program tersebut namanya kawasan minimasi sampah mandiri. Kami Sama. Nah, Kami Sama terangnya gotong royong. Kami sama masyarakat, kami sama teknokrat, kami sama pemerintah, dan kami sama semua stakeholder terkait. Jadi semuanya harus terlibat, gotong royong. Nah, Hejo Tekno memulai program itu dengan satu full package. Akhirnya kami menyimpulkan ada satu item yang memang perlu diadakan terlebih dahulu. Sehingga saat itu di Daulat kami oleh juga Kang Emil, gubernur kita. Saat itu kita meluncurkan produk insinerator yang ramah lingkungan. Insinerator ya? Insinerator. Kenapa sih insinerator? Karena itu pun digunakan di luar negeri sebagai sebagai produk solusi. Sebentar, bukankah insinerator juga pernah menjadi isu nih, terutama di Bandung Raya ya? Karena setelah terjadi bencana sampah itu muncul pemikiran dan program membangun insinerator. Duruk gitu kan? Duruk dan itu reaksinya macam-macam, penolakannya tajam banget gitu. Nah, sekarang muncul lagi insinerator kayak gimana nih? Nah, itulah karena kesalahan lalu yang tidak dalam proses standar gitu ya. Banyak teman-teman yang judulnya cinta lingkungan tapi tidak menggunakan pakem gitu ya, karena ngejar murah, ngejar tradisional gitu. Sehingga tidak menjadi standar. Akhirnya muncul saat itu adalah tungku kan, bukan insinerator. Pada faktualnya itu kalau insinerator banyak hal pakem yang menjadi standar. Oh, di beberapa titik di Kota Bandung kan banyak sekarang insinerator tanda kutip itu. Mabul banget. Betul, kenapa kami hadir Hejo Tekno bergabung dengan Pindad menjadi produsennya, kami berstakeholder dengan Pindad, kami KSO, Joint Production. Kami membuat produk yang harus ramah lingkungan, maka standar menjadi utama. Dan kami ingin mengajak para produsen insinerator yang lainnya, yuk sama-sama berstandar gitu. Karena kalau kita menerapkan standar dalam produksi kita, maka ujungnya tidak ada efek terhadap lingkungan, gitu. Dimana semua pakemnya diikuti, cara bakarnya, suhu bakarnya pun harus ada standar. Untuk sampah domestik ini ada standarnya sudah dibuat adalah 800 ke 1000 derajat. Itu sebetulnya semuanya habis Kang. Barang apapun habis di 1000 derajat, kecuali besi, batu, dan kaca ya. Karena memang tidak untuk dibakar, untuk dimanfaatkan. Itu habis. Dan juga pola insinerator memang harus ada standarnya, semua output asapnya, emisinya, abunya harus terhitung dengan baik. Memang efeknya berefek pada harga. Namun kan kita kan nggak pengen nambah masalah baru terhadap lingkungan. Kenapa Hejo Tekno hadir dengan Pindad memberikan contoh bahwa ini loh insinerator yang berstandar gitu. Kami cinta lingkungan, kami nggak pingin yang lalu-lalu yang salah itu terjadi terus. Makanya kami ingin bereskan. Salah satu dari
solusinya adalah insinerator sebagai penjaga gawang, di mana kami menerapkan ini di hulu. Makanya kami dengan Pindad membuat produknya kecil-kecil, ukuran 2 ton per day pengelolaannya. Nah itu tuh cukup untuk kelas kelurahan, kalau di pinggiran itu kelas 2 desa, 3 desa cukup. Itu diaplikasikan, tapi tidak hanya itu. Kalau kami benar-benar produsen insinerator, kami akan menjual hanya itu saja menjadi solusi. Nah, saya sebagai inovatornya bahkan tidak mengandalkan hanya insinerator. Insinerator hanya bagian dari solusi. Namun yang terpenting harus ada 3 penerapan pengelolaan di tingkat hulu. Pertama, pemanfaatan sampah organik. Karena sampah Indonesia ini rata-rata, Kang, menurut data KLHK juga 48% itu organik. Sampai 50% itu organik, artinya sampah dari rumah kita itu organik rata-rata gitu. So, itu yang harus dibereskan 50%-nya. Kebayang, dari seluruh timbulan 50% setengahnya nih organik yang bisa dikelola. 30%-nya ada sih ekonomis, sampah plastik, minuman, segala macam yang kita gunakan 30%. Yang 20%-nya itu residu, tidak bisa dimanfaatkan lain-lain, barulah itu dibakar. Jadi jangan semuanya dibakar. Kami berpendapat kalau semuanya dibakar, pertama masyarakatnya tidak teredukasi dengan baik bahwa nanti gampang duruk nyampah aja gitu. Nah tidak semudah itu dan tidak sebaik itu. Kami mengajak masyarakatnya dimulai dengan 3 program tadi. Kalau 3R mah udah dari dulu kan, 97. Cuma kenapa sih tidak greget gitu, nggak berhasil? Karena ada ketidakseimbangan antara output sampah, output produksi botol-botol yang dari produsen dengan output recyclingnya. Artinya ada ketidakseimbangan, sedangkan pengguna terbesarnya adalah masyarakat. Nah kami berpendapat bahwa programnya harus di hulu. Kenapa? Ini kami juga berstakeholder dengan pemerintah. Alhamdulillah kalau Jawa Barat sudah digaungin dari awal. Kang Emil melaunching produk insineratornya dari Jawa Barat untuk Indonesia. Hari ini insinerator kami sudah juga menasional. Namun program sekarang yang kita sedang gaungkan kami sama, dimulai dengan Kota Cimahi, Kota Bandung. Lalu kami juga sedang memulai dengan Kota Banjar juga. Priangan Timur sedang dimulai, Ciamis, Pangandaran sedang juga bergeser. Program ini yang digaungkan. Kami ber-MOU langsung dengan kepala daerahnya, dengan wali kota dan bupati-bupatinya. Dan proses ini tidak serta-merta kami sebagai swasta muncul di masyarakat. Harus gotong royong tadi. Adanya swasta membantu beban pemerintah yang saat ini terkelola tadi, yang berat tadi, kita bantu dengan swasta. Kami hadir sebagai swasta. Namun kami ke masyarakat masuknya adalah sebagai program swasta yang didorong oleh pemerintah. Kang Beta ini kan sampah kita nih banyak banget ya. Banyak banget. Luar biasa lah produksinya. Bandung Raya aja 8.000 Kang. Bukan 2.000. Sedangkan Sarimukti hanya 2.000 tabungannya. Kebayang tuh lebarnya kemana tuh? Waduh, kaluhur juga ka dieu. Automatically ada konveyor yang alami di Bandung Raya ini, yaitu namanya Sungai Citarum. Sungai Citarum, benar. Hari ini dijaga sama tentara. Tapi tahun 2024-2025 sudah selesai. Ini bagaimana nih? Nah, kan berarti gini. Kan yang sekarang dilakukan oleh teman-teman di Hejo Tekno gitu kan, membikin satu fasilitas ya insinerator itu kemampuan atau kapasitas olahnya berapa berapa ton gitu kan. Terus selain itu apakah hanya membakar? Gitu. Tidak. Jadi gini, kenapa tadi saya bilang bahwa insinerator itu hanya bagian dari program, itu hanya penjaga gawangnya. Nah kami membuat pakemnya, satu pengelolaan kami sama tadi, usaha minimasi sampah mandiri, itu 10 ton Kang. Kalau diperhitungkan rata-rata masyarakat kelurahan itu di 5.000 kakak. Setiap manusia di kakak tersebut ngasilin 2 kilo. Maka 10 ton lah per kelurahan. Nah 10 ton tadi, 50%-nya organik Kang. Kami menggunakan teknologinya RDF, Reverse Derived Fuel. Itu bahasa kerennya lah. Poinnya mah diarangkan supaya jadi dan areng. Kalau jadi areng, artinya dia bisa diekonomiskan, bisa menjadi bahan bakar. Lalu yang ekonomis, plastik dan lain sebagainya, kami kerjasama dengan bank sampah yang sudah ada. Kalau tidak ada bank sampahnya, kami akan berubah menjadi bahan bakar, pirolisis, sehingga ya termanfaatkan kembali menjadi nilai ekonomis. Hasilnya 20% tadi dibakar, tapi dibakarnya insinerator yang berstandar, tidak ada efek lingkungan. Dudurukan hasil panen. Jadi kita bakar-bakar sampah tapi nggak ada asapnya. Itulah inovasi. Kenapa memang kita mengolah pikir
supaya tidak membebani lingkungan. Nah, hasil dari pembakarannya pun bisa dimanfaatkan. Jadi campuran batako, bisa jadi pupuk karbon, macam-macam lah. Nah, hasil dari kenapa kami menyebut kawasan minimalisasi sampah mandiri. Dari seluruh pengelolaan tadi bernilai ekonomi sehingga pengelolaannya pun bisa mandiri, menghasilkan uang. Nah, kami bermazhab bahwa sampah tuh kalau tergabung, tapi kalau dia terpilah, maka dia disebut material. Which is kalau material ini, setiap namanya material bisa diolah dan berdaya guna, artinya ada nilai keekonomian. Nah, itulah yang tidak banyak dipikirkan banyak orang. Kenapa kami mengajaknya mulai dari hulu dong, yuk kita dari masyarakatnya. Seperti hal klise gitu, masyarakat diajak memilah. Iya, klise karena digabungkan deui dina pengangkut, rata-rata begitu kan. Jangan kan orang lain, istri saya aja jangan jauh-jauh. Ngapain bi dipisah-pisah katanya, karena udah dipisah juga sama si kakangnya juga digabungin lagi di truk, ngatuin lagi. Nah, tapi ya kami tidak berhenti di situ, tetap aja kita pilah saja, minimal yang ekonomisnya bisa dimanfaatkan lah. Yang menjadi masalah itu adalah saat sampah organik hasil bekas masak tuh dimasukin ke tong sampah yang dikresekin kan. Itu jadi sampah banci kan. Sampahnya tetap jadi anorganik juga karena dia dikresekin, masuk ke TPA numpuk tuh. Nggak beres-beres karena dia tidak terurai. Nah, ini kan si insinerator itu melakukan kerja teknologi ya, ada teknologi di situ. Nah, apakah teknologi sudah aman ini? Kenapa menjadi standar yang diutamakan? Kami bersama dengan Pindad, BUMN negara kita, menstandarkan dulu produknya, barulah kita men-launchingkan produknya dan menjual. Standar yang menjadi dasar di Indonesia adalah TRL KLHK, Teknologi Ramah Lingkungan dari KLHK. Nah, itu kami sudah punya. Lalu yang kedua adalah Standar Nasional Indonesia SNI. Itu ada semua aturan pakem untuk pengaplikasian how to make incinerator secara baik. Nah, itu kami teraplikasikan semuanya sehingga emisinya sudah terstandarisasi, lalu juga output dari hasil abunya juga tidak beracun, terstandarisasi juga, sehingga seluruh output dari pengolahan itu zero waste. Nah gini, lanjut nih. Kan Teknohejo punya punya program ya, punya teknologinya. Tapi kan yang namanya mengurus sampah juga perlu cost. Dari mana nih costnya? Nah, kenapa kami sama menjadi tadi gotong royong, di mana setiap pengelolaan pasti ada costnya dong. Nah, setiap gerakan butuh energi. Kenapa sih kami sama menjadi bisnis di masyarakat? Kami sama ini akan hadir di kelurahan-kelurahan dan desa-desa. Kami bermazhabnya hulu nih, nggak lagi didistribusikan. Lalu dari mana pendapatannya? Dari mana dia menutupi biaya pengelolaannya? Pertama, iuran kan sudah berjalan kan? Hari ini masyarakat sangat common lah, sangat umum. Iuran Rp14.000 per bulan, ada yang Rp20.000, Rp30.000, macam-macam lah ya. Nah, itu dipindahkan ke kawasan langsung, ke pengelolaan kawasan. Ke kami sama tadi. Kami sama akan mengutip iuran, tidak lagi menambah iuran yang ada, tapi memindahkan iuran yang lama ke iuran kami sama. Kenapa bisa begitu? Karena kami sama akan melibatkan pengelolaan yang lama. Pengelola lama akan dilibatkan di kami sama. Kami sama menjadi sebuah UMKM baru di masyarakat dengan sifatnya industrial business gitu. Dan kami berprinsip bahwa kalau sampah dikelola dengan baik itu menjadi industri di masyarakat kecil. Kan selama ini kan yang mengelola sampah dan yang mengutip retribusi adalah pemerintah daerah. Dengan pemerintah itu sebetulnya retribusinya dari TPS ke TPA. Nah, dari masyarakat ke TPS itu adalah swadaya masyarakat. Nah, ini sama halnya dengan kami hadir di masyarakat, kami mengelola langsung ke masyarakat, kami mengutip kepada masyarakat, masuk ke kelasnya TPS. Kami sebut namanya kami sama. TPS modern lah. Nah, di dalam situ sudah tidak lagi ada pengambilan ke TPA karena sudah tuntas di situ. Which is artinya itu beban pemerintah di titik tersebut yang tadinya hanya harus mengeluarkan beban pengambilan sampahnya tidak lagi. Artinya kenapa pemerintah harus menangkap ini sebagai peluang? Ini mengurangi beban pemerintah. Yang kedua adalah keindahan kotanya beres karena tidak ada lagi distribusi itu yang berceceran kemana-mana gitu. Itu menjadi penting. Nah, alhamdulillah Hejo Tekno sudah mulai nih Kang menggaungkan dan mulai berkontribusi dengan pemerintah. Kami membuat sampling di Bandung Raya, lalu kami membuat sampling di Priangan Timur. Ini sekarang juga kami sudah masuk ke Jawa Tengah. Kemarin kami juga didorong ketemu dengan Pak Ganjar, mendorong ke beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Ada mulai kota Semarang, dimulai Kabupaten Semarang, dan mulai sekarang Pekalongan, Kendal,
menyebar terus. Responnya gimana? Alhamdulillah, kami sudah ber-MOU Kang dengan Oke. Semarang. Ya, artinya kan harus ada dorongan dari pimpinan ya, Betul, kepala dari daerahnya. pemerintah, jadi Betul. kepala daerahnya. Betul. Jawa Barat gimana, Kang? Jawa Barat yang didorong oleh Kang Emil pertama produknya kemarin di Oke. tahun 2020. Nah saat ini kami langsung implementasi ke wali kota dan kabupaten kotanya. Yang baru kita mulai dengan Kang Yana, alhamdulillah sudah kita memulai program. Kita mulai dengan program sampah di pasar, Kang. Caringin kita sudah berkontrak juga. Insya Allah Caringin tahun ini akan Ya, Caringin produksi sampahnya luar biasa tuh. 10% Kang dari kota Bandung tuh dari Wah, Caringin. luar biasa, Kang. Dan itu pun sampahnya organik. Bayangin sampah organik yang harusnya terurai dengan mudah karena tadi terbungkus dan lain sebagainya, itu jadi penumpukan hebat. Nah kami mengelola 90% sampah Caringin sampah organik. Ya itu kan material piduiten kan? Piduiten kan Iya. kalau dikelola dengan baik. Iya, mah. betul. Karena tadi kalau sampah teh tergabung, kalau terpilah mah material. Material, betul. Nah, balik lagi ya ke persoalan umum nih. Kan bagaimanapun juga sampah diproduksi oleh masyarakat, gitu kan, oleh kita. Nah, sementara ketika masuk pendekatan baru teknologi, itu kan harus diawali oleh pemilihan dari awal. Dari rumah. Nah, ini untuk edukasinya seperti apa nih, Kang? Karena meskipun ada gerakan Kang Fisman nih ya di Kota Bandung, kan tidak semua paham hal itu. Betul. Makanya sosialisasi menjadi penting. Di dalam kami sama kita punya program di awal saat pembangunan itu 6 bulan kami masuk ke masyarakat. Kita tidak bisa berdiri sendiri karena kami harus di-endorse oleh pemerintah. Kami harus di-endorse oleh kepala daerahnya. Jadi kami masuk ke masyarakat itu membawa program pemerintah, barengan sama orang DLH-nya, barengan sama penegak hukumnya ya, minimal PP, Satpol PP. Nah itu kami sudah ternyata itu sudah kami samplingkan, Kang. Sudah kami coba dan berhasil alhamdulillah. Itu kita coba di Cimahi dengan teman-teman dari KSM Melong, di TPST 3R Melong. Itu teman-teman di sana tuh dengan KSM-nya, lalu dengan pemerintahnya DLH-nya, lalu DLH juga mengajak Pol PP kan. Itu masuk ke rumah-rumah ngetrokin satu-satu selama 6 bulan berjalan. Karena manusia itu 40 hari berturut-turut dilakukan kebiasaannya akan menjadi habit, Kang. Setelah itu pengawasan. Nah, alhamdulillah yang di Cimahi itu berubah tuh sekarang. Di Melong itu masyarakat sudah memilah. Kemarin sih masih 2, organik dan anorganik. Nah kalau sekarang sudah mulai itu berkembang, menambah jadi 3, ada residunya juga. Nah sehingga ini kalau sudah terpilah begini mudah nih, yang organik tinggal langsung dikelola menjadi kompos dan lain sebagainya lah. Ada maggot juga itu ya. Lalu dan lain-lain gitu. Nah yang ekonomis tinggal langsung lempar ke bank Samici atau bank sampah atau bank manapun gitu yang sifatnya ekonomis, tinggal dijual. Ya, Kang, nih kalau dilihat ya tadi disebutkan bahwa produk sampah di Bandung Raya sampai 8.000 ton. 8.000 ton Bandung Raya, betul. Ya, per hari, dan itu dibuang. Dibuang. Semua. Itu hanya murni dibuang ke TPA dan ditumpuk di TPA. Ya, oke. Di Sarimukti yang hanya kapasitasnya 2.000. 2.000 kan, kebayang kan seperti apa. Saya Hutan, pernah ke sana ya. Itu hutan kan. Ya, saya tuh benar-benar sayang sama alam. Saya pernah ke sana, hutannya waduh rusak. Ekosistemnya rusak. Rusak banget gitu kan. Bayangin kan, zaman saya sudah mengalami di Bandung Raya ini 3 TPA. Diawali dengan Cimahi dan itu menjadi HSN ya, Hari Sampah, Hari Peduli Sampah Nasional. Itu menjadi hal kemiриsan di Cimahi, pindah sementara tadinya mah ke Sarimukti kan. Which is itu udah 15 tahun, 17 tahun sekarang sementerus tuh. Nah, sekarang juga sedang dimulai lagi TPA Legok Nangka. Itu pun TPA juga gitu. Penumpukan juga. Akan mengalami berapa TPA nih? Angkatan saya aja 3, apalagi nanti anak saya, cucu saya. Masa kita akan mewariskan TPA dan semua lahan habis dengan sampah? Iya, karena seberapa luas pun TPA, kalau pola pengelolaannya seperti ini, buang aja ya habis. Betul. Ya. Memang di negara maju itu ada pengelolaan dengan menggunakan insinerator menjadi listrik gitu ya, besar. Itu pun akan terjadi di beberapa kota besar di Indonesia gitu. Saya setuju, namun yang saya juga harus kritisi, saat sampah besar itu dikelola langsung sekaligus, maka dia akan punya output yang juga besar, baik emisi maupun juga masalahnya gitu. Nah, harapan saya, kita sebagai pencinta lingkungan, itu harapannya tervalidasi dengan baik lah, bagaimana output itu dikelola dengan baik. Lalu juga problem yang sekarang itu menghasilkan listrik, oke, setuju, tapi kalau saya sih berpendapat dan juga mengutip bahasa Pak Jokowi gitu ya, ini yang jadi concern sampahnya dulu gitu, beresin dulu gitu. Setelah sampahnya beres, baru nih mau diapain, yuk kita bicara lebih dalam lah gitu.
Nah, sekarang PR kita itu adalah sampahnya yuk kita beresin dulu, masyarakatnya yuk kita beresin dulu, kita ajak dulu dengan baik gitu. Maka kami berpendapat bahwa solusi yang paling tepat menurut kami adalah dibereskannya di hulu, melibatkan masyarakatnya langsung. Nah, sudah kami bikinkan sampling di Cimahi, berhasil kan, jarak 30 meter dari masyarakat. Masyarakat melihat langsung, oh diginiin sampah gua gitu, oh dibeginikan, dibegitukan, barulah masyarakat tergugah. Oh bener, tidak mengganggu lingkungan, oh bener nggak bau, oh bener tidak ada asapnya, oh bener tidak berisik. Karena sampah itu bau di hari ketiga kan, bakteria mikroba itu muncul dan merusak sampahnya, menggradable itu di hari ketiga. Busuk itu muncul dari ketiga, bau itu di hari ketiga. Tapi kalau setiap hari sampah diambil dan dikelola langsung, nggak ada bau kan. Nah, kalau misalnya apa yang dilakukan oleh teman-teman Hejo Tekno di beberapa daerah ya, termasuk Cimahi, Melong dan sebagainya itu dinilai berhasil. Nah, kira-kira untuk mengamplifikasi keberhasilan ini apa nih? Karena ini tanggung jawab juga dong. Betul. Sebagai punya program, punya teknologi dan merasa berhasil ya, gitu kan. Sementara persoalan-persoalan tidak hanya ada di Cimahi, tidak hanya di Kota Bandung, tapi di hampir senasional. Kira-kira apa yang sudah dilakukan? Pertama, kami tidak henti untuk syiar, untuk digaungkan. Nah, ini apa kabar news juga menjadi salah satu corong kami untuk menggaungkan kepada masyarakat. Titik-titik targetnya adalah masyarakat dan pemerintah khususnya. Ini harus kena nih, prinsipnya juga harus dapat gitu. Dan biasanya Indonesia itu latah kan. Oh, ini udah berhasil, barulah kita akan mencontoh. Nah, kami saat ini sedang fase membuat sampling awal. Beberapa kota sudah mulai, 50 titikan kita sudah mulai menyebarkan. Target kami di Pulau Jawa ini ada 1000 titik yang akan kita kejar untuk di setahun 2 tahun ke depan. Lagi-lagi ini juga tidak bisa membebankan ke APBD, Kang, karena tadi APBD kita terbatas. Ya, terus dari mana dong untuk mengejar target 1000 titik? Ya. Sementara per insinerator lah katakan berapa tuh? Kalau insineratornya saja 1,3 miliar. Nah, berarti untuk 1000 titik lah katakanlah ya, butuh satu T. Nah, itu dari mana itu kira-kira? Kita sekarang perbandingkan Bandung Raya contohnya. Bandung ini, Kota Bandung ada 2000 ton. Bandung Raya ada 8000 ton. Mau dibikin pengelolaannya 2000 ton di Rego Krangka. Itu menghabiskan anggaran APBN dan APBD itu 4 triliun, Kang. Artinya butuh 4 triliun untuk 2000 ton. Berarti 2 juta per tonnya. Maka berapa sih angkanya Hejo Tekno kalau bikin kelolaan kawasan begitu? Kami hanya butuh 5,5 M untuk 10 ton. Sangat murah, 550.000 per tonnya gitu. Jauh bisa natunya. Sangat jauh gitu. Jadi kenapa kami berprinsip kalau lebih kecil, lebih murah, lalu disebar di desentralisasi dan melibatkan langsung masyarakatnya sebagai pengelola. Dalam kami sama ada 20 orang pengelola, Kang, melibatkan masyarakat desa sebagai pengelolanya. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Yang kemarin hanya tukang sampah pakai gerobak, sekarang kami pakai motor listrik, Kang. Jadi tidak kehujanan, tidak berisik, tidak juga terkendala fisik gitu. Lalu bagaimana dengan teknologinya? Teknologinya tepat guna. Karena kami diaping oleh Kemenristek saat itu, BRIN saat ini harus tepat guna. Karena teknologi yang ada itu rata-rata import itu diwajibkan minimal SMK atau S1. Nah, kita tahu sekarang pengelola sampah di Indonesia rata-rata low level education. Maka harus teknologi yang tepat juga. Nah, teknologi kami hanya cukup untuk lulusan SD pun tidak masalah, yang penting bisa baca. Nah, baik lagi nih, jangan-jangan ada yang tidak happy ya dengan munculnya pengelolaan seperti dilaksanakan oleh teman-teman di Hejo Tekno itu, karena semakin sampah menggunung menumpuk, di situ ada pola distribusi dan sebagainya, dan di situ ada duit. Oh iya, perlu dibagi-bagi. Uang berjalan. Dan pertanyaan kami itu, kenapa sih pola itu kok tidak berubah sekian puluh tahun gitu? Iya. Berarti kan ada sesuatu yang juga bernilai ekonomis untuk beberapa pihak gitu. Namun kan yang menjadi korbannya masyarakat nih. Betul, persis. Dimana masyarakat sudah bayar, tapi kok tidak termaksimalkan pengelolaannya gitu. Bahkan sekarang yang jadi korbannya alam gitu. Nah, kami sebetulnya sih kalau bicara soal pengelolaan pemerintah, menurut data KLHK baru 70% yang terkelola, 30%-nya belum. Nah, kebalik. Nah, faktual di lapangannya kebalik, Kang. Faktual di lapangannya kebalik. Kebanyakan 70% belum terkelola. Nah, kami akan hadir untuk yang belum terkelola deh.
Ya. Yang sudah dikelola dengan proses yang lama dipersilahkan dulu, silakan. Kami akan hadir yang belum dikelola dan kami akan masuk dengan investasi tidak membebani biaya APBD. Nah, kami investasi, maka nanti kita bandingkan program mana yang lebih baik, program mana yang tuntas gitu, program mana yang bernilai ekonomis baik gitu. Tidak hanya listrik yang bisa dihasilkan, bahkan dari co-firing batu bara, pyrolysis bahan bakarnya juga banyak hal ekonomis yang bisa dihasilkan. Kalau disebutnya material tadi. Lalu tadi bagaimana ini bisa berimpact ke ekonomian gitu? Karena tadi ini tidak harus membebani APBD, maka melibatkan investasi. Nah, perhitungan kami dalam kami sama ini ROI-nya 3 sampai 5 tahun. Begitu ya. Balik modal 3 sampai 5 tahun. Nah, persoalannya seberapa banyak calon investor yang berminat urusan-urusan kayak gini, nanam saham. Betul. Atau nanam modalnya. Memang untuk beberapa pebisnis ini masih dianggap hal-hal yang terlalu absurd gitu ya. Namun kami ingin meyakinkan bahwa ini bisnis sampah, men. Bisnis sampah ini adalah bisnis premier manusia. Karena manusia itu tidak akan pernah berhenti menyampah. Sedikit kurang-kurangnya tetap mereka akan nyampah. Kita akan nyampah gitu. Dari mulai semua manusia pasti nyampah. Bayi aja udah nyampah kok, dari popok aja udah nyampah. Maka ini bisnis yang tidak akan berhenti dan berkelanjutan. Namun pertanyaannya, how to manage the bisnisnya baik gitu. Bagaimana mengelola ini baik, bagaimana tidak berdampak terhadap lingkungan. Itu yang perlu pemikiran dalam. Nah, kami sudah menggali ini 3 tahun ke belakang, juga sudah riset ke belakang. Kenapa nama mesinnya Stungta? Stungta tuh anak Bandung bilangnya ngestang tuh, bro. Nah, kalau Stungta tuh ngestang tuh, kita sebutnya Stungta. Itu kami simpulkan bahwa ini sudah kami riset dan ini yang sudah pasti. Artinya tang tu piuntungan lamun secara bisnis. Geus tang tu piuntungan, geus tang tu beres. Geus tang tu beres. Runtah geus tang tu eueuh gitunya. Lamun masif aya di mana-mana eta istilah teh. Dengan ini kami mencorongkan dan mensuarakan ke banyak pihak, stakeholder pemerintah. Ayo rubah kebijakan, ada kebijakan dari hulu. Alhamdulillah Kang Emil prinsipnya sama nih, gubernur kita desentralisasi. Lalu Kang Yana juga sama, pengennya tuntas, tunggu dikirim-kirim wae. Banyak kepala daerah juga berpikiran sama kok. Setuju. Lalu masyarakatnya, yuk kita mulai milah dari rumah. Kami fasilitasi. Pengelolaannya nanti ada 2 kresek kita kasih. Pengambilannya pun dengan motor listrik yang langsung terpilah. Ada penyekatnya, jadi nggak dihijikan deh, nggak akan. Akan kita pilah langsung. Lalu investor nih. Investor ini adalah bisnis yang sangat seksi. 3 sampai 5 tahun balik modal. Kami sedang mengejek beberapa investor, termasuk dari link Himbara juga, karena kami dengan BUMN, dengan Bindet, ada beberapa link dari Himbara juga akhirnya juga mendukung pendanaan dari perbankan. Nah, kami juga membuka selebar-lebarnya pada investor lokal, karena memang ternyata investor lokal akan lebih ngebet dibanding dengan investor nasional, karena dia akan lebih berjuang untuk daerahnya sendiri. Nah, kami pun sekarang sedang mengajak pada para calon-calon, Kang. Calon-calon pemenangan-pemenangan nih. Nah, kenapa? Karena daripada sekarang buang duit beli kaos dan lain sebagainya hilang, mendingan investasi. Buang duitnya ke program. Uangnya balik lagi, masyarakat dapat manfaat. Angkanya pun cuma 5,5 M per titik 10 ton untuk satu kelurahan. Dengan ngambil suara di sana. Nah, silakan di branding apapun itu namanya, dipersilakan. Yang penting mah runtah beres. Buat kami yang terpenting terimplementasikan kepada masyarakat dan manfaat gitu. Karena bagian dari kami ini aspeknya adalah menyebar kemanfaatan, Kang. Bisnis menuturkan. Ternyata setelah dijalankan begitu, Kang. Namun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa energi ini kan, gerakan ini kan harus ada energinya kan. Nah, energinya adalah bisnis. Setelah kami hitung bisnisnya, ternyata kalau kita mengelola material, bukan sampah ya, material tadi yang sudah terpilah, itu berekonomi, bernilai ekonomi. Bahkan bisa 60 sampai dengan 70% pendapatan dari pengelolaan kan. Nah, 30%-nya sampai dengan 50% itu bisa iuran masyarakat. Dan itu sudah berjalan di masyarakat Indonesia, bukan tidak ada, ada ya. Saya jalan dari mulai Sumatera sampai dengan Timur tadi, itu masyarakat Indonesia itu sudah biasa bayar iuran gitu. Ya kita aja di Kota Bandung lah ya. Saya aja 30.000 sampai dengan 50.000 gitu. Kadang-kadang kan kita juga ngasih juga tuh kasih mamang sampahnya kan. Nilai itu sepertinya cukup worth it gitu. Kami sama hanya membawakan angka Rp15.000 yang terendahnya sampai dengan Rp30.000 yang tertingginya. Dari mana sih acuannya? Acuan kami berdasarkan Permendagri. Permendagri ini ada acuan dasarnya lah. Pemerintah menstandarkan untuk masyarakat yang berekonomi lemah sampai dengan tinggi. Nah, dasar itu pun di Indonesia pemerintah tuh belum banyak menerapkan, karena mereka pun mensosialisasikan juga PR
budayanya juga masih begitu ya berat lah. Iya. Tapi kalau kami swasta dengan teknologi yang kami suguhkan kepada masyarakat Dan dengan skala kecil dulu. skala kecil sangat memungkinkan untuk mengambil iuran senilai itu. Mhm. 1.400, bayangin kan 15.000 per bulan terendahnya. Otomatis itu tuh artinya kan cuma Rp500 per hari Iya. kenceleng. Mhm. Ada tukang sampah, kami pakai motor listrik, masukin kenceleng, gope itu jalan. Ya, Kang, kalau misalnya dilihat ya, isu ini kan biasanya selalu dianggap seksi oleh NGO asing atau negara-negara asing gitu. Apakah sudah ada komunikasi gitu dengan pihak luar gitu untuk mensupport ini? Karena ya kalau terlalu mengandalkan kita kan masih ada keterbatasan dan sebagainya gitu. Sudah ada belum? 2 bulan 3 bulan terakhir ini kami sedang intens komunikasi dengan salah satu investing dari Swedia. Oke. Mereka NGO yang juga didorong oleh UN, PBB dalam hal lingkungan, dan mereka mendorong entrepreneur, socio-entrepreneur, di mana entrepreneur ini yang berimpact pada masyarakat dan sosial gitu. Terlebih lagi lingkungan. 3 bulan ini kami sedang diaudit nih, lagi diminta data dan segala macamnya. Mereka tertarik untuk mendanai kami sama dan juga Hejo Techno. Namun balik lagi nih, kami orang tua kami Pak Eka Santosa gitu ya, kan sangat Indonesia banget beliau, Sunda pisan, Semarang, barisan olot pisan, cik atuh ben cenah mun bisa orang lokal mah orang Indonesia biar aku kudu make lengan luar negeri cenah keur duit-duit wae. Da urang teh loba nu beunghar teh di Indonesia teh. Tapi banyak orang kaya nggak tahu mau ke bisnis apa. Nah, banyak pebisnis yang cari orang kaya susah gitu. Nah, kami ini Hejo Techno nih menyuguhkan kami punya program. Ini adalah masif, ini adalah long term, umurnya panjang, aman karena langsung bersinggungan dengan berstakeholder dengan pemerintah, juga kami mengelola langsung ke masyarakat, sifatnya retail dan jangka panjang. Bisnis kami juga bisnis yang berkelanjutan karena kami juga mengaplikasikan 4.0-nya juga. Kami main di big data juga, big data. Bayangin kan kami mengelola 20.000 jiwa. 5.000 kakak itu rata-rata satu kakaknya 4 orang per titik ya, per satu rumah. Ada 4 orang, kami kelola 5.000, artinya 20.000 jiwa kami kelola. Di dalam itu ada big data, ada data yang besar. Kami sama akan tahu bagaimana habit setiap masyarakat. Masyarakat RT sekian makan Indominya berapa banyak sih sebulan? Contohnya ya, kita bakal tahu itu data itu. Karena kami akan punya database output sampah dari setiap manusia. Itu adalah big data. Kenapa pihak-pihak Swedia dan luar negeri tertarik nih? Ini hal yang sangat seksi. Ya, kalau misalnya pihak luar negeri pun tertarik, maknya sih orang tuh itu kan. Betul. Ya, kami pun Hejo Techno sudah bankable. Pihak perbankan juga sudah support kami. Untuk produksi pun kami juga dengan Himbara. Artinya bisnis ini sudah teraudit dengan baik oleh perbankan. Jadi buat kami sih begini kan. Semakin besar ini terimplementasi di masyarakat, saya sebagai CEO-nya Hejo Techno juga mengajak tim kami juga, kami tidak mengejar keekonomian semata. Buat kami ini gerakan. Gerakannya butuh energi dan energinya menjanjikan. Karena bisnis sampah, bisnis long term, sehingga kami pun mengajak para stakeholder yang berduit dan investasi-investor di sana, let's go, gabung silakan masuk ke Hejo Techno, gabung. Bahkan kami pun berencana 5 tahun ke depan kita IPO. Karena Hejo Techno tidak hanya bicara soal insinerator, kita juga bikin motor listrik, ramah lingkungan juga. Kami sekarang sedang juga mengembangkan energi air dan angin, juga api. Itu kita lagi pikirkan itu, dibuat energi. Kita punya genset kinetis, kita punya solar cell system sama angin. Sedang terus berkembang di sisi teknologi lingkungan. Harapan kami ini ke depan teknologinya harus hijau. Jangan ada impact ke masyarakat secara masif, apalagi ke lingkungan. Nah, seberapa optimis nih teman-teman di Hejo Techno dan di program Kami Sama itu untuk mereduce ya dan mengelola sampah ini dengan proper. Kami berkontrak dengan wali kota dan kepala daerah tersebut berkontrak MOU-nya adalah kami meminta 30% pengelolaan sampah. Karena kami yakin itu habis kami kelola. Dan itu sejalan dengan Jakstranas, kebijakan strategi nasional dan tentunya pemerintah pusat. Lalu turun ke daerah adalah Jakstrada. Sesuai itu targetnya 2029 Indonesia pengennya 30% mengurangi sampah. Kami akan siap hadir untuk menuntaskan masalah sampah tersebut, minimal 30%-nya. Nah, kalau itu menjadi contoh baik untuk pemerintah,
yang paling baik, maka kenapa enggak sih sistemnya mulai dirubah yang tadinya hilir menjadi hulu. Ya. Sehingga cita-cita kami ke depan kita tidak lagi mewariskan TPA ke anak cucu kita.